Bab 841. Cetakan telapak tangan biru. Aku datang kali ini untuk melaporkan hal ini kepada ketua sekte. Penatua membungkuk hormat. Kita sudah mengirimkan undangan untuk pahlawan di daftar 10 besar, dan pihak lain berjanji untuk berpartisipasi dalam acara ini. Ajang pejuang kebanggaan ini ditakdirkan belum pernah terjadi sebelumnya. Ketua sekte Wendao mengangguk, dan terus memangkas pohon roh lainnya tanpa berkomentar. Sedangkan untuk pekerjaan persiapan, pengaturannya sudah selesai. Besok tahap pertama kontes bisa dimulai sesuai jadwal. Penatua kemudian menuturkan beberapa konten khusus. Lalu Erikin, bagaimana? Setelah mendengarnya, Ketua Sekte Wendao tiba-tiba berkata, orang Pudao pernah meramal untuk semua pejuang kebanggaan di dunia. Pejuang kebanggaan lain bisa diketahui masa lalu dan masa depan. Cuma nasib orang ini sulit dipahami, ternyata tidak bisa diramal dengan menggunakan heksagram, kamu harus lebih memperhatikan orang ini. Ketua Sekte jangan khawatir, tapi Erikin kemungkinan besar sudah mundur dari pertarungan inti pejuang kebanggaan. Penatua tersenyum dan berkata, saat pertempuran keluarga Feng, meridiannya putus banyak dan kekuatannya sangat berkurang. Baguslah. Sekte Wendao kita kali ini kembali menempuh jalur Sekte Dua Roh. Seharusnya tidak ada orang tak terduga yang terlibat. Dulu, 10 besar pejuang kebanggaan Sekte Dua Roh semuanya gagal. Sekte Wendao harus hati-hati. Ketua Sekte Wendao menarik napas dalam-dalam dan kembali menatap lelaki tua itu. Bagaimana pengaturan gunung belakang? Para penjahat itu harus ditekan, mereka tidak boleh membuat masalah saat ini. Ketua Sekte jangan khawatir, aku sudah mengatur orang, bila para pemberontak ingin membuat onar saat ini, itu sama sekali tidak mungkin, yakin Penatua. Ketua Sekte Wendao mengangguk, baru saja hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu di dalam hatinya, wajah kulitnya sedikit berubah, dan dia melangkah ke loteng. Penatua tertegun, dan segera menyusul. Arah Istana Peri, gelombang monster. Tadi ada satu kali monster gelombang, sekarang sekali lagi. Ketua Sekte Wendao mengerutkan kening, Penatua juga bingung. Penatua Sun, pergilah ke Istana Peri dan lihat apa yang terjadi di sana. Suara Ketua Sekte Wendao belum terdengar jelas, dan tanah tiba-tiba bergetar. Paviliun Pemetik Bintang. Penatua Sun tiba-tiba berseru. Di pandangan jauh mereka, menara tinggi miring perlahan dan tiba-tiba jatuh. Yontono Zhao yang bertugas menyambut, apa yang dia lakukan. Ekspresi wajah Penatua Sun menjadi masam sesaat. Ekspresi Ketua Sekte Wendao masih tenang, namun rasa dingin melintas di matanya. Pergi untuk mencari tahu alasannya, bunuh yang pantas dibunuh. Aku pergi sekarang. Penatua Sun tampak gugup dan tiba-tiba terbang keluar. Ketua Sekte Wendao menatap area itu dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Aura dalam jumlah besar terkondensasi di udara dan berubah menjadi cetakan telapak tangan hijau. Dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba jejak telapak tangan itu terbang dan menghilang ke udara. Di dalam Istana Peri memang sudah semrawut saat ini. Para tamu gelisah dan mengaktifkan formasi tempat tinggal untuk mengisolasi monster tersebut. Sosok Erikin melayang-layang, dia tak berniat berhadapan dengan para tamu. Pil pemancing siluman terus menarik-narik monster itu menuju paviliun pemantau bintang. Loteng ambruk, Erikin kurang puas ingin melihat dua bangunan Sekte Wendao dihancurkan oleh gelombang monster. Pada saat ini, formasi pelindung telah benar-benar dihancurkan oleh monster, ribuan monster menerobos ke halaman lain dan menghancurkannya di mana-mana. Di Sekte Wendao, banyak orang kuat juga merasakan situasi dan datang untuk membunuh. Namun monster yang ada terlalu banyak dan masih ada hampir 1000 monster mengikuti Erikin ke paviliun pemantau bintang. Jahanam yang pantas mati. Yontono Zhao berkeringat,
dia melayang di udara, terus-menerus mengeluarkan banyak sinar, dan mati-matian membunuh monster. Namun monster tidak takut mati, dan tidak mengelak sama sekali, mereka hanya menuju ke arah paviliun pemantau bintang. Yontono Zhao, apa yang terjadi? Pada saat ini, udara bergetar, dan Penatua berjubah abu-abu melangkah keluar, melihat ke pihak lain dan berteriak. Guru, monster tiba-tiba meletus gelombang monster. Kami tidak bisa menahannya. Yontono Zhao berkata. Kentut. Penatua Zeng menamparkan wajah Yono Zhao dan menjatuhkannya langsung ke tanah. Ini monster gelombang kedua, kenapa tidak lapor dulu saat gelombang pertama? Kamu anggap aku bodoh? Penatua Zeng mendengus dingin, kelinci kecil, nanti aku perhitungan dengan kamu. Penatua Zeng tiba-tiba terbang di depan paviliun pemantau bintang, aura seluruh tubuhnya melonjak, tangannya terapit, dan 6 naga api terbang keluar seketika, mengaum dan bergegas menuju monster. Tiba-tiba, sejumlah besar monster dibombardir oleh naga, dan api keluar dari tubuhnya, menjerit dan jatuh ke tanah. Namun, lebih banyak monster yang masih menyerang menuju paviliun pemantau bintang. Penatua Zeng berkeringat di dahinya. Akulah penanggung jawabnya di sini. Jika paviliun pemantau bintang runtuh lagi, maka Sekte Wendao akan menjadi bahan tertawaan di mata semua orang, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Apakah monster-monster sialan ini tidak takut mati? Memanipulasi naga api berkepala 6, Penatua Zeng terus membombardir dan membunuh monster-monster tersebut, namun tidak seperti biasanya. Monster tersebut sama sekali tidak takut mati, dan tetap bergegas menuju paviliun pemantau bintang. Sudah berakhir. Penatua Zeng tidak bisa menghentikannya, wajahnya sangat pucat. Ratusan monster yang tersisa bergegas melewati blokade dengan bersemangat dan menghantam paviliun pemantau bintang. Eric Kin juga berdiri dalam kegelapan, memperhatikan semuanya. Namun saat paviliun pemantau bintang akan segera berakhir, Eric Kin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Bukan hanya dia, hampir semua orang di sini, semua menatap ke udara. Di atas langit, secercah cahaya biru melintas, sama mencoloknya dengan bintang, cepat tiada taraf, dan langsung jatuh di atas paviliun pemantau bintang. Ini adalah cetakan telapak tangan, ukurannya sama dengan telapak tangan orang biasa. Namun setelah muncul, telapak tangan mulai mengembang. Reiki ke segala arah, dengan panik melonjak menuju jejak telapak tangan. Dalam sekejap mata, jejak telapak tangan itu seperti gunung, menutupi langit. Yang membuat hati semakin gemetar adalah aura mengerikan yang terpancar dari jejak telapak tangan, seolah dunia hancur. Bahkan monster di bawah mulai menyusut kembali, dan bau pil pemancing siluman kehilangan pengaruhnya. Pada saat ini, jejak telapak tangan menghantam monster yang menyerang. Boom! Bumi hancur dan ruang angkasa meledak. Di tanah muncul lubang besar bermotif telapak tangan, ratusan fase kesempurnaan monster dihancurkan oleh cetakan telapak tangan, dan tanpa perlawanan apapun, mereka langsung berubah menjadi darah. Pupil Eric Kin menyusut, hatinya terasa dingin. Metode telapak tangan apa ini? Satu gerakan dapat membunuh ratusan monster fase kesempurnaan. Eric Kin diam-diam berpikir, jika telapak tangan ini menimpanya, maka dia mungkin sulit untuk bertahan. Kemudian jejak telapak tangan terus meledak, seperti memotong melon dan sayuran, ratusan monster, semuanya berubah menjadi lumpur dalam sekejap. Ini pasti jurus dari ahli dalam Sekte Wendao, bahkan mungkin ketua sekte. Pikir Eric Kin diam-diam, hanya orang luar biasa yang bisa menciptakan jurus begitu tanpa muncul langsung. Kalau ada jurus dia ini, kenapa harus terengah-engah menghadapi gelombang monster? Seolah-olah telah berhasil, dan setelah semua monster di sekitarnya terbunuh, jejak telapak tangan secara bertahap menyusut dan berubah menjadi bentuk aslinya, dan kemudian menjadi semakin kabur, dan menghilang di antara langit dan bumi.
Kesempatan untuk menyaksikan kekuatan supernatural ini langka. Aku harus berusaha mendapatkannya. Mata Erikin bergerak, dan tubuhnya tiba-tiba muncul. Ketika semua orang tidak menanggapi, dia terbang ke udara, dan beberapa energi terbang keluar, menutup ruang dan memperlambat waktu hilangnya jejak telapak tangan. Setelah itu, Erikin meraih cetakan telapak tangan yang hendak menghilang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.